mengalami stres akan mengalami realokasi energi metabolik dari aktivitas investasi seperti pertumbuhan dan reproduksi menjadi aktivitas untuk memperbaiki atau disebut homeostasis seperti respirasi, pergerakan, regulasi, hidromineral, dan perbaikan jaringan. Jadi, pemanfaatan energi pakan untuk pertumbuhan ikan termasuk sintesis materi kekebalan tubuh akan mengalami gangguan. Jadi, saat ikan mengalami stres, maka biasanya muncul semacam alarm reaction. Jadi, saat terjadi alarm reaction, pertama, terjadi peningkatan gula darah akibat sekresi hormon dari adrenal gland atau kelenjar adrenal. Persediaan gula seperti glikogen dalam hati di metabolisme sediaan energi untuk emergensi. Kemudian, juga terjadi osmoregulasi yang kacau akibat perubahan metabolisme mineral. Pada kondisi tersebut, misalnya ikan air laut cenderung kehilangan air dalam tubuhnya atau mengalami dehidrasi. Pada kondisi ini, perlu energi ekstra untuk memelihara keseimbangan osmoregulasi. Kemudian, hal yang terjadi yang lainnya adalah respirasi meningkat, sirkulasi darah juga meningkat, dan persediaan sel darah dirilis ke sistem resirkulasi. Kemudian respon inflamasi ditekan oleh hormon yang dikeluarkan dari adrenal gland atau kelenjar adrenal. Glukosa darah menjadi sebuah indikator kalau terjadinya stres pada awal, khususnya pada ikan. Biasanya glukosa darah sangat sensitif terhadap hormon yang mengatur stres. Pada dasarnya, hormon-hormon yang mengatur stres ini dikontrol oleh sistem endokrin melalui pelepasan hormon seperti hormon kortisol dan hormon katekolamin. Ikan yang stres, kadar hormon tersebut akan meningkat dalam tubuh dan kemudian terjadi peningkatan metabolisme yang dipacu oleh hormon kortisol dan hormon katekolamin. Jadi stres itu menyebabkan hipergliksemia, yaitu glukosa darah meningkat. Hal tersebut mengganggu pertumbuhan ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan maupun udang. Selain mempengaruhi rasa lapar, hipergliksemia merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Diperlukan upaya untuk mempercepat kembalinya glukosa darah setelah ikan mengalami stres. Karena saat ikan mengalami stres, ikan akan mempertahankan tubuhnya atau melakukan homeostasis dengan cara mengeluarkan energi sebanyak-banyaknya, dalam hal ini glukosa, selama stres terus berlangsung. Tingkat kortisol yang tinggi akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Stresor lingkungan mempengaruhi timbulnya penyakit dan mortalitas. Perubahan baik internal maupun eksternal dapat menjadi penyebab kematian ikan. Siklus stres pada ikan memiliki pola tersendiri yang secara berturut-turut akan mengalami perubahan atau respon di setiap rangsangan stresor yang terjadi terhadap tubuh ikan. Adapun responnya meliputi: pertama, respon primer. Jadi stimulus stres merangsang CNS, Central Nervous System, kemudian CRV, Corticotrophic Releasing Factor, dari hipotalamus, kemudian merangsang pituitary untuk melepaskan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. ACTH disirkulasi menuju sel internal atau ginjal depan untuk mensekresikan kortisol. Jaringan kromafin pada ginjal depan dirangsang oleh sistem syaraf simpatik untuk melepaskan adrenalin dan hormon katekolamin. 2. Respon sekunder. Respon sekunder yaitu perubahan pada darah dan jaringan. Berubahnya komposisi kimia darah dan jaringan serta dimulainya perubahan hematologis seperti aliran darah di insang dan naiknya konsentrasi gula darah atau hiperglisemia. 3. Respon tersier. Respon tersier ini ditunjukkan dengan turunnya nafsu makan ikan. Nafsu makan akan menyebabkan menurunnya sistem pertahanan tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan. Berbicara tentang hormon kortisol, yaitu hormon
glukokortikoid yang ada dalam tubuh ikan. Hormon ini disintesis dalam lapisan fasciculata dari korteks adrenal. Prekursornya adalah tirosin. Kerja dari hormon kortisol salah satunya sangat penting, yaitu meningkatkan proses gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah peningkatan pengambilan energi dari protein untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan saat terjadi stres. Adapun mengenai hormon katekolamin, yaitu hormon yang disintesis dalam sel kromafin pada medula adrenal, baik dalam biosintesis, pengambilan, penyimpanan, dan mensintetiskan katekolamin. Hormon ini diperlukan untuk adaptasi stres akut dan kronis. Katekolamin berperan memacu produksi glukosa darah untuk dipakai sebagai energi. Energi ini sebagai penahan terhadap goncangan fisiologis akibat adanya stres. Lalu, apa aja sih gejala ikan yang mengalami stres? Pertama, mengalami nafsu makan yang berkurang. Ikan yang stres berpengaruh terhadap pertumbuhan dengan kurangnya atau rusaknya kapasitas asimilasi pakan serta peningkatan laju metabolisme. Kurangnya nafsu makan dapat dilihat dari ikan yang mengalami stres. Kortisol merupakan perantara utama pada penekanan pertumbuhan akibat stres. Sedikit informasi mengenai peran kortisol secara fisiologis pada regulasi pengambilan pakan pada ikan. Sayang sekali ya. Ada gambar ikan yang mengalami stres, mengalami penurunan nafsu makan, mengalami laju metabolisme yang meningkat, dan asimilasi pakannya mengalami kerusakan. Hal tersebut memicu terhadap respiratori dan konsumsi oksigen. Akibatnya, energi yang dipakai untuk homeostasis, respirasi, pergerakan, dan regulasi terminal dan perbaikan jaringan. Jadi, energi-energi tersebut energi dipakai untuk homeostasis, penyimbangan tubuh. Karena energi banyak dipakai buat homeostasis, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dari ikan maupun udang. Itu yang terjadi ketika terjadi stres pada ikan. Kemudian gejala lain yaitu warna tubuh berubah menjadi gelap. Jadi fungsi fisiologis ikan masih belum banyak diketahui. Perubahan fisiologis lain yang ditimbulkan oleh stres salah satunya ditandai dengan perubahan warna kulit. Misalnya pada ikan lele yang warna kulitnya berubah ketika terjadi perubahan suhu. Apa yang dimaksud homeostasis? Kita jelaskan awal ya mengenai homeostasis. Jadi homeostasis itu proses mempertahankan kondisi di dalam tubuh dalam keadaan yang relatif tetap. Hal tersebut merupakan hasil kerjasama dari berbagai organ, di antaranya reaksi organ kulit. Faktor penentu perubahan warna kulit dipengaruhi oleh perubahan fisiologis yang melibatkan hormon melanin pada tubuh ikan. Hal yang lain dampak dari stres yaitu gerakan tubuh mulai meningkat. Di lingkungan yang terbatas, ikan akan mencari keseimbangan. Jika stresor mulai datang, ini dikatakan sebagai tingkah laku ikan untuk menghindar dari ancaman atau dari berbagai macam bentuk stresor. Reaksi selanjutnya berefek kepada pergerakan yang mencari tempat yang aman untuk menyesuaikan tubuh dengan fisiologis sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan hormon kortisol dan hormon katekolamin mulai meningkat untuk menyeimbangkan energi yang dibutuhkan ikan dalam melakukan pergerakan. Keempat, gerakan insang. Kurangnya oksigen menyebabkan ikan susah untuk bernapas. Tingkah laku ini bisa dilihat pada saat ikan mulai menggap-menggap ke permukaan air untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi insang itu merupakan organ respirasi utama pada sebagian besar ikan. Walaupun demikian, ada banyak ikan yang memiliki organ respirasi tambahan yang digunakan untuk mengambil oksigen langsung dari udara saat oksigen dalam air konsentrasinya terlalu rendah.
Sebagian ikan tergantung pada organ respirasi tambahannya untuk pertukaran gasnya. Poin kelima, ketika ikan mengalami stres, lama-kelamaan dan terus mengalami stres, akan terjadi penurunan aktivitas. Mulai ikan yang menggap di permukaan, terus terjadi perubahan kulit yang semakin nyata. Respon-respon ini disebut respon kepenatan atau lelah, di mana fisiologis ikan tidak cukup mampu beradaptasi terhadap kondisi stres yang terus-menerus, sehingga tubuh ikan tidak akan berespon lagi terhadap rangsangan apapun. Poin keenam, ikan yang terus mengalami stres akan menggantung dan lesu. Lazimnya badan terbalik pada permukaan air. Jikalau hemostasis tidak bisa lagi dipertahankan, maka kemungkinan besarnya ikan akan mati. Ikan juga memiliki daya tahan tubuh yang tidak begitu kuat. Jika stresor menyerang dalam waktu yang sangat lama, karena dampak stres sangat bergantung pada lama dan besarnya kondisi stres tersebut. Fase akhir pada saat ikan terus mengalami stres yaitu kematian. Akan tetapi, pada saat kondisi stres yang subletal, di mana ikan tidak mengalami kematian, hal tersebut juga tetap memiliki dampak terhadap penurunan pertumbuhan ikan. Hasil panen yang rendah, konversi pakan yang buruk, kesehatan yang buruk, dan berbagai macam penyakit akan menyerang ikan. Lalu, bagaimana sih pengaruh stres pada pertahanan tubuh ikan? Pertama, stres akan mengakibatkan perubahan kimiawi pada mukus, di mana berakibat menurunnya aktivitas pertahanan kimiawi terhadap infeksi patogen. Hal yang lain pada saat kita melakukan handling, yaitu hal tersebut bisa menyebabkan ikan menjadi stres dan mukusnya terlepas dari tubuh ikan. Ketika mukus terlepas dari tubuh ikan, proteksi kimiawi akan berkurang. Maka apa yang dia akan lakukan oleh ikan, yaitu mereka lebih banyak bergerak untuk berenang dan lebih banyak energi yang dikeluarkan, dan hal ini dapat mengacaukan pertahanan fisik. Poin ketiga yaitu chemical stress, misalnya pengobatan penyakit ikan. Pengobatan penyakit ikan malah sering merusak mukus yang berakibat hilangnya pertahanan kimiawi mukus, menurunnya fungsi osmoregulasi, fungsi pelumasan, dan pertahanan fisik mukus. Lalu bagaimana sih mengatasi stres pada ikan? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menjaga kualitas lingkungan, menjaga kualitas airnya, karena budaya perairan adalah seni mengelola air. Kemudian step kedua, penanganan saat penebaran. Jadi pada saat melakukan penebaran, handlingnya, penanganannya harus benar-benar dan kalau bisa sesuai dengan SOP. Tahap ketiga, penanganan saat transportasi. Saat melakukan transportasi, baik larva, juvenile, ataupun ikan yang sudah dewasa, maka penanganan saat transportasi merupakan hal yang sangat penting. Keempat, penanganan terhadap penyakit. Penanganan terhadap penyakit bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, penanggulangan atau pencegahan dengan berbagai macam cara, tapi yang paling penting bagaimana penerapan biosecurity. Dan yang terakhir, sebaiknya para petani maupun petambak harus menggunakan pakan yang berkualitas. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan maupun saran, silakan ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.